Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul meskipun secara online begini dalam rangka untuk menghadiri ceramah Ramadan. Yang selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau kita dituntun dari zaman yang gelap yaitu zaman jahiliyah menuju ke jalan yang terang benderang yaitu ad-dinul Islam wal iman. Ya, selanjutnya saya akan membacakan rangkaian acara-acara di ceramah Ramadan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ceramah atau tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Lutfi Hakim. Yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat yaitu penutup. Tanpa berlama-lama kita menginjak ke acara pertama yaitu pembukaan. Akan dibuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ceramah Ramadan ini diberikan kelancaran, diberikan keberkahan agar ilmunya yang disampaikan oleh pemateri bisa menyerap. Yang kedua yaitu penyampaian ceramah Ramadan dari dosen kita yaitu Bapak Lutfi Hakim. Beliau adalah salah satu dosen prodi matematika yang mengampu mata kuliah studi hadis dan studi Al-Quran. Beliau hari ini akan menyampaikan ceramah Ramadan dengan tema pandangan Al-Quran mengenai solusi ekonomi Islam. Nah, tema yang sangat menarik bukan? Nah, tanpa berlama-lama lagi, karena Pak Lutfinya sudah siap, maka saya akan mengalihkan kepada Pak Lutfi. Monggo untuk Pak Lutfi bisa dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik semua yang saya hormati, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang ada di Himatika Algebra, saya baru kali ini bisa memenuhi harapan dari teman-teman Himatika. Tempo hari kapan ya, mungkin semester yang kemarin dihubungi, kebetulan pas waktunya masih daring dulu, tidak bisa memberikan jawaban karena satu hal. Dan ini alhamdulillah di akhir Ramadan ini kita bisa menyempatkan hadir dalam diskursus tentang bagaimana sih Al-Quran memandang terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi. Ya, ini harus minta persetujuan dari teman-teman ya. Nanti dihidupkan saja mic-nya kalau memungkinkan ya, biar nyaman gitu ya. Sebentar. Adik-adik yang saya hormati, bentar ya, saya tak lagi ini.
mengatur pun. Terkait dengan tema yang diajukan oleh teman-teman algebra, kita sedikit nyantai saja, nanti mungkin dialog yang akan kita utamakan. Karena ini bentuknya adalah ceramah ya yang diminta, atau katakanlah pengajian sore lah menjelang berbuka, jadi Pak Lutfi senang tidak terlalu terikat oleh formalitas, karena itu adik-adik nanti juga bisa ya nyantai, sama-sama nyantainya lah gitu ya. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa ekonomi itu persoalan umat. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa ekonomi itu persoalan manusia. Ekonomi itu persoalan yang mau tidak mau semua orang itu terlibat di dalamnya. Tidak peduli apakah dia Muslim, dia non-Muslim, laki-laki, perempuan, hidup sendiri, punya keluarga, atau siapa saja. Ya. Dari waktu ke waktu problem persoalan ekonomi ini ya terus bergulir. Setiap zaman pasti memunculkan atau melahirkan bentuk-bentuk ekonomi tersendiri. Dulu zaman Rasulullah, ekonomi ya mungkin dengan segala bentuknya dan segala variannya yang ada pada masa itu tidak stagnan seperti tidak berhenti begitu saja ya. Jadi setiap tahun, setiap abad, setiap kurun itu bentuk-bentuk ekonomi itu semakin bertambah, semakin berevolusi, semakin berkembang, sampai-sampai kita sendiri tidak bisa mengenali ini jenis ekonomi macam apa. Saya akan mengatakan bahwa 5 tahun yang akan datang, pekerjaan adik-adik itu mungkin belum lahir. Apa sih yang Anda inginkan, nanti profesi Anda yang Anda ingin kembangkan itu nanti menjadi apa, itu mungkin saat ini belum muncul. Saat ini belum terfikirkan oleh adik-adik sendiri, atau bahkan belum dikenal baik dalam dunia digital misalnya, atau dalam teori perkuliahan misalnya, dan macam-macam. 5 tahun yang lalu, siapa yang mengira kalau mungkin TikTok itu menjadi lahan ekonomi sendiri yang begitu subur. 10 tahun yang lalu mungkin tidak ada yang punya gambaran bahwa ternyata dengan nampang jual muka di internet itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, bahkan lebih besar. 3-4 tahun yang lalu ketika kita tidak memperhitungkan risiko, melakukan penipuan dalam bidang ekonomi itu begitu mudah. Sehingga ini yang kemudian mungkin melatar belakangi bagaimana problem ekonomi yang Anda suguhkan kepada Pak Lutfi ini untuk tuntas dibicarakan pada kesempatan kali ini. Jadi ini beberapa premis yang harus Pak Lutfi sampaikan, bahwa
Persoalan ekonomi itu adalah persoalan hidup. Persoalan ekonomi itu adalah persoalan hifdzun nafas. Hifdzun nafas dalam bahasa syariat atau dalam bahasa dalam bahasa usulul khamsah adalah menjaga macam-macam. Dia menjaga hifdzun nafas, menjaga nyawa. Dia juga bisa hifdzun nasl, menjaga kehormatan. Dia juga bisa hifdzuddin dan lain sebagainya. Ya, mungkin dia juga masuk hifdzul aql dan lain-lain. 5 itu masalah ekonomi masuk semua. Nah, karena itu sangat penting untuk kita merenungkan bagaimana sih model atau bentuk ekonomi yang sejatinya direkomendasikan baik oleh Islam maupun dalam sudut pandang Al-Quran. Ini pandangan secara umum. Jadi kita perlu berinovasi, kita perlu bersiap-siap untuk selalu menghadapi tantangan ini, terutama terkait dengan persoalan ekonomi. Tidak ada jaminan bahwa Anda yang nanti akan menjadi sarjana matematika, kemudian akan berprofesi sebagai orang yang berkonsentrasi di bidang matematika. Ya, tidak ada jaminan mungkin sarjana yang lain, misalnya IT atau apapun, kemudian dia harus berkecimpung di dalam dunia itu. Tidak ada jaminan. Karena itu saya tadi menyatakan bahwa bisa jadi pekerjaan kita ini belum kita pikirkan, belum muncul pada saat ini, atau tidak ada sama sekali saat ini, yang nanti akan kita munculkan sendiri. Dan itu sangat bergantung kepada diri kita sendiri. Nah, bagaimana sih sebenarnya Islam? Saya akan mengawali paparan saya ini, adik-adik ya, ceramah saya ya, kalau disebut ceramah ya, dengan 2 ayat paling tidak. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Ini ayat menerangkan tentang bahwa kita sebagai umat Islam khususnya itu dipesan sama Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Jangan sampai kita ini meninggalkan umat, meninggalkan keturunan yang lemah. Ini pesan Al-Quran loh ya. Jangan sampai kita melahirkan anak-anak yang apabila anak itu nanti kita lahirkan semasa dia beranjak dewasa itu, dia menjadi keturunan yang lemah. Penafsiran ayat ini cukup banyak sekali. Saya akan katakan satu persatu, sampaikan satu persatu, tapi pada prinsipnya kenapa Pak Lutfi mengambil ayat ini adalah bahwa, maaf, dalam tanda kutip, lemah itu tidak terlalu diinginkan oleh Islam. Menjadi generasi yang lemah itu tidak terlalu dikehendaki oleh Islam. Karena itu di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayat yang saya baca tadi, wal yakhsha, hendaknya kalian takut, lau taraku, wal yakhshal ladzina lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Nah, ini harus kita renungkan sehingga kewajiban kita adalah bagaimana bisa berkembang dan mungkin saat berkembang nanti kita tidak meninggalkan orang-orang yang nanti persoalan-persoalan yang baik. Ayat ini berbicara orang yang ingin bertanya akan harta maksimal
jumlah yang banyak gitu ya. Di sini ada misalnya menjadi generasi yang lemah, ya, menjadi kutip, ada persoalan ekonomi. Tidak setuju, problemnya adalah problem ekonomi. Ya, kalau ayat itu mengingatkan kita agar kita tidak meninggalkan keturunan yang lemah, tentu Islam sangat menghargai kegiatan-kegiatan produktif berupa ekonomi. Tapi ekonomi yang seperti apa lah, nanti kita akan jelaskan itu. Nah, sama juga suatu pagi beliau di sebuah masjid, ya yang beliau setiap hari ke masjid itu, kemudian ada salah seorang sahabat pemuda masih sehat, energik gitu, dia sholat duha itu tidak henti-hentinya. Sholat duha itu dari pagi dirasa sampai capek. Sayyidina Umar ternyata orang tidak selesai sholat duha. Sambil berdoa, Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban, dan seterusnya itu. Intinya, sahabat yang muda itu tadi minta kepada Allah supaya diberikan halal, bagus, yang banyak, berkah. Apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar justru mengusir pemuda itu dari dalam masjid. Jadi diusir dari dalam masjid. Sayyidina Umar mengatakan, inna ma'ala tuntirud dhahab wal fiddah. Langit itu tidak menurun mau perak. Anda asik-asik berdoa Allahumma rzuqna, tanpa melalui mana mungkin. Kerja dulu baru kemudian berdoa. Kalau dalam ajaran teologi kita, ikhtiar dulu, berusaha dulu, baru kemudian kita tawakal, kita pasrahkan kepada Allah. Yang diinginkan oleh sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, tidak seperti pemuda itu tadi, ingin hidup enak, ingin dapat rezeki, tapi dia hanya menempuh dengan sholat duha, berdoa kepada Allah supaya dipermudah hidupnya. Gak bisa. Ya. Ini masalahnya TV-nya. Ya, itu terkait dengan bagaimana Islam menempatkan persoalan yang muncul agar ekonomi itu tetap dalam pandangan Islam itu dalam pandangan Islam itu tidak memunculkan masalah gitu ya. Berikutnya, selain beberapa ayat, masih banyak ya, cukup banyak ayat-ayat terkait dengan persoalan-persoalan kerja, persoalan-persoalan ekonomi, persoalan bagaimana kita harus lari dari kemiskinan, itu masih cukup banyak ya. Jadi kita nanti akan mencoba untuk menguraikan bagaimana sih yang hubungannya dengan solusi yang diberikan oleh Al-Qur'an. Premis yang ketiga, paparan yang ketiga dari Pak Lutfi adalah bahwa yang namanya ekonomi itu sesuatu yang bisa dirasakan, dinikmati, ya. Kemudian ada nilai manfaatnya untuk kehidupan manusia, dan itu tentu tidak bisa terlepas dari problem yang ada di dunia ini. Nah, kita biasanya sering mendapatkan uraian materi atau mungkin membaca-baca tulisan bahwa katanya
kehidupan dunia itu tidak penting, kehidupan dunia itu tidak penting, kehidupan dunia itu fana, yang penting akhirat dan lain sebagainya. Itu sering sekali kita dengar maupun kita baca. Tetapi coba ayo kita analisis bersama-sama ya. Bagaimana mungkin kehidupan dunia itu tidak penting manakala kesempurnaan hidup di akhirat itu sangat membutuhkan peran dari kehidupan ketika masih di dunia. Ya, ini yang pertama ya. Jadi bagaimana sih kehidupan dunia itu dianggap tidak penting, atau katakanlah sesuatu yang penuh tipu daya, itu kalau memang dunia ini dipahami sebagai tempat untuk memuaskan keinginan-keinginan manusiawi. Tapi saya berani bilang, saya mengatakan di sini ya Mas ya, bahwa adanya surga itu juga karena adanya dunia. Begitupun sebaliknya, adanya neraka itu juga karena mungkin kehidupan dunia yang salah. Karena itu, saya tidak termasuk orang yang sepakat menganggap kehidupan di dunia ini itu remeh, atau orang yang menganggap kehidupan dunia ini tidak penting. Bagi kita, kehidupan dunia itu penting karena dengan hidup di dunia ini kita bisa mencita-citakan di akhirat kelak itu nanti mau seperti apa. Nah, ini sekedar gambaran bahwa janganlah terlalu menghina dunia, karena dunia ini kalau dalam bahasa usul itu al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Memerintahkan segala sesuatu itu berarti sekaligus memerintahkan sesuatu yang tidak menjadi tujuan untuk diperintahkannya itu. Ini dalam bahasa usul fikih. Jadi misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya bergegas untuk minta ampun kepada Allah, bergegas memperbaiki kehidupan dan perilaku kita demi tujuan kehidupan di akhirat misalnya. Tapi manakala kehidupan baik di akhirat itu tidak bisa dipenuhi tanpa adanya kehidupan di dunia yang sempurna, maka ya otomatis kehidupan nyaman di dunia itu menjadi penting. Ya. Adik-adik mungkin bisa mengilustrasikan begini. Anda bekerja di tempat yang tepat dengan penghasilan ekonomi yang cukup, sama-sama memiliki hubungan spesial dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan Al-Quran, artinya sebagai hamba yang baik. Maka pertanyaan Pak Lutfi, lebih nyaman mana? Anda dengan gaji yang cukup melakukan sholat, dengan mereka yang mungkin dalam tanda kutip punya gaji pas-pasan juga harus melakukan sholat. Nah, kira-kira jawabannya adalah kalau kita ingin beribadah secara sempurna, kalau kita ingin melaksanakan ajaran agama Islam itu dengan sempurna, kalau kita ingin akhirat kita juga sempurna, maka kesempurnaan itu sebenarnya diawali dari kehidupan dunia ini. Dan mengawali kehidupan dunia itu, menyempurnakan kehidupan dunia dan akhirat itu, ya pertama ya diawali dari problem ekonomi ini. Ya, sudahlah. Saya tidak tahu ya, ekonomi itu agama memang tidak menganggap penting, tetapi kemudian dia bisa menjadi penting karena beberapa memang mensyaratkan dia penting. Fakhruddin akan lebih mudah mencari calon istri misalnya, manakala ditopang dengan ekonomi yang kuat. Nah ini kan sudah menjadi tuntutan. Si A
Dia kepingin punya masjid yang bagus. Maka untuk punya masjid yang bagus, ibadah secara nyaman, dia butuh tempat yang nyaman. Mana mungkin punya masjid bagus manakala kita sendiri tidak mampu untuk membangun atau membuat tempat itu menjadi bagus. Inilah beberapa hal yang hubungannya ekonomi itu menjadi penting manakala dia sudah berhubungan dengan amalan-amalan ibadah yang lain. Di dalam Al-Quran itu rata-rata pekerjaan yang baik atau kegiatan ekonomi atau apapun itu gandeng dengan innalladzina amanu wa amilus sholihat. Tapi yang amilus sholihat ya, bekerja dengan atau melakukan sesuatu dengan pekerjaan yang baik. Sesuatu yang baik. Itu gandeng. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika lahum ajrun ghairu mamnun. Di ayat yang lain juga banyak. Mesti wa amilus sholihat. Sebab Anda tidak cukup hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, sementara Anda juga dalam tanda kutip menjadi beban bagi orang lain. Ya, sebagai kepala keluarga tidak mampu membuat anak istrinya nyaman gara-gara persoalan ekonomi, sebagai dosen misalnya sebagai dosen tidak nyaman karena dia selalu berharap gajinya segera turun, sebagai mahasiswa juga begitu, dia punya kewajiban untuk menyelesaikan administrasi keuangannya tetapi terkendala gara-gara persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Karena itu sampai-sampai Rasulullah terkait persoalan ekonomi ini ya, beliau mengatakan dalam satu hadisnya adalah kadal fakru ayyakuna kufro. Hampir kekufuran ya Pak, hampir-hampir saja yang namanya kefakiran itu, kemiskinan itu akan mendorong seseorang untuk berbuat kufur, berbuat jahat. Nah, ini Rasulullah loh yang punya prediksi demikian. Kadal fakru ayyakuna kufro. Hampir-hampir atau dikhawatirkan yang namanya kemiskinan itu akan mendorong seseorang melakukan hal-hal yang destruktif, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tadi berbau kufur. Nah, kemudian Rasulullah juga sampai menyatakan bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas itu memberi, tangan di bawah itu yang meminta. Nah, makanya adik dalam kesempatan kali ini, setelah kita tahu bahwa betapa ekonomi itu begitu penting, lah kemudian dengan melihat realitas kehidupan saat ini, bagaimana sih kemudian ekonomi ini penting, di samping penting tapi dibenarkan oleh syariat Islam. Ada 3 jenis model orang mengelola persoalan ekonomi. Ya. Pertama adalah orang yang memandang bahwa yang namanya ekonomi atau yang namanya finansial ya, dalam bahasa lebih sempit finansial, keuangan dan lain sebagainya, itu murni semata-mata usaha sendiri. Ada orang yang beranggapan bahwa ekonomi itu adalah urusan orang itu sendiri. Saya giat, maka saya juga berhak untuk sukses. Saya bekerja keras, maka kerja keras itu pasti akan membuahkan hasil yang sukses. Hati-hati adik-adik ya, ada 2 paham dalam hal ini ya. Memang satu sisi ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita harus berusaha, kita harus bekerja, manjada wajada, ungkapan-ungkapan seperti itu ada. Tetapi ya itu kan tolak ukur umum. Kemudian kalau kita sudah masuk menjadi ahlus sunnah wal jamaah, kita yang berlaku bukan manjada wajada. Ya.
Konsep yang kita pakai bahwa semuanya itu apabila Allah menghendaki jadi. Kalau tidak, enggak jadi. Dan realitas itu yang sebenarnya lebih pas untuk diterapkan dalam dunia kita. Sebagai orang yang, maaf dalam tanda kutip, kalau Pak Lutfi, sebagai orang yang mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya begini, seandainya keberhasilan itu ditentukan oleh cara kerja orang, mestinya orang yang paling giat bekerja, mestinya orang yang paling getol bekerja, itu mereka lebih kaya dibanding dengan orang yang mungkin dalam tanda kutip dia hanya duduk-duduk manis, bahkan tidur di saat orang-orang bekerja, tapi dia mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibanding dengan orang yang susah payah mencari penghasilan. Kita banyak yang mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak kita duga sebelumnya. Dalam Islam ada warazaqahu min haitsu la yahtasib. Rizkinya itu datang dari tempat atau datang dari satu hal yang tidak dikira sebelumnya. Nah, ini pandangan orang ya, yang pertama ini pandangan orang, ada yang menganggap bahwa rizki, uang, sukses, keberhasilan itu ditentukan oleh diri mereka sendiri. Sehingga kalau mereka menganggap hal ini seperti itu, menganggap teori ini benar, uang yang mereka hasilkan, kesuksesan yang mereka dapatkan, itu semata-mata, maaf dalam tanda kutip, menafikan Tuhan. Sukses-suksesnya saya, kaya-kayanya saya, kenapa saya harus diminta untuk bayar zakat? Kenapa saya harus memikirkan orang lain? Nah, ini yang berkembang di dunia barat seperti itu. Nah, ekonomi kita tidak seperti itu. Ekonomi Islam tidak seperti itu. Usaha maksimal, ya, usaha maksimal, bekerja keras, itu hanyalah ikhtiar. Akan tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu pun juga teori kedua. Ya. Jadi ini adalah pandangan pertama bahwa keberhasilan, kesuksesan, rizki dan lain sebagainya itu bergantung kepada orangnya. Tuhan tidak ikut campur dalam hal ini. Ya, ini jangan kita pakai. Ya, walaupun ini sekarang menjamur di kalangan kaula muda, ya, menjamur dalam dunia mahasiswa terutama, bahwa manjada wajada, siapa giat siapa dapat, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak orang yang lebih giat tetapi dia nggak dapat. Banyak orang yang lebih pintar tetapi kehidupannya tidak lebih sukses daripada orang yang tidur terus pada saat kuliah. Jadi kamu nggak bisa nurut begitu, nggak bisa nuntut seperti itulah. Tuhan, dulu saya ranking pertama terus, saya pandai terus, nilai saya A. Jaminan nggak kerja juga ada, ya. Jadi di antara keberhasilan itu ada nasib, ada kudroh irodahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lalu cara pandang yang kedua, ada orang yang memposisikan bahwa ekonomi atau kesuksesan, ya, itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda punya uang itu adalah ata'un minallah, rizki minallah. Bahwa kita punya uang, kita kerja, itu benar. Kemudian kita mendapatkan gaji, mendapatkan penghasilan, itu dari Allah. Rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, kita kerja. Yang kedua, Allah memberikan balasan. Jadi ini sangat normal, sangat normal. Artinya Anda kalau mau dapat gaji, ya harus kerja. Petani harus panen bagus, ya dia harus giat di sawah. Seorang pedagang mau dapat dagangannya, mau laku keras, ya silakan buka konsisten dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya dia ada usaha, lalu Tuhan menentukannya. Ini kedua.
Orang yang begini masih mending, atau pandangan seperti ini masih alhamdulillah lumayan, tapi kadang-kadang masih eman. Ketika harta itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit kembali kepada Allah, misalnya untuk keperluan zakat, untuk keperluan infak, untuk keperluan bantuan dan lain sebagainya, itu biasanya masih ada hitung-hitungan. Ya. Ya, karena itu tadi ada kerjanya, ada ikhtiarnya, ada usaha maksimalnya. Kadang-kadang dia menyombongkan diri. Lah, saya nggak pulang-pulang, bagaimana membanting tulang? Pantas saja kalau kemudian sekarang saya menikmati hasilnya. Tapi itu pun juga tidak terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kedua. Lalu pandangan yang ketiga, ada orang yang kelas keimanannya itu sudah tidak menganggap rizki itu adalah sesuatu yang menjadi haknya. Kalau Anda bisa, silahkan. Tetapi ini, waduh, kelihatannya mungkin kita nggak siap. Pandangan ketiga ini bahwa segala sesuatu ya yang ada pada diri kita itu semuanya semata-mata adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya orang yang kebetulan dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola. Dan ketika suatu saat diambil oleh Allah secara sepihak, sedikit pun tidak ada penyesalan di dalam hatinya. Kalau Anda bisa seperti itu, waduh, luar biasa. Saya akan ada sedikit cerita ya, kalau soal yang pandangan ketiga ini. Ada salah satu ulama bernama Hatim. Ini ya buat mengantar biar ambu-ambu Ramadan aja lah. Ada salah seorang ulama bernama Hatim. Dia itu punya kuda yang luar biasa. Kalau sekarang mungkin kendaraan yang paling hebat lah. Yang namanya kuda itu dikagumi oleh semua raja, dikagumi oleh semua penguasa. Tapi adalah hak Hatim untuk menjual dan tidak menjual. Dibeli berapapun tidak diberikan. Nah, ini. Nah, suatu ketika ada utusan raja yang datang dari jauh. Ya. Hatim ini kaya raya, tetapi binatang ternak atau kendaraan yang diparkir dekat rumahnya ya cuma kuda itu tadi, peternakannya jauh, semuanya jauh, tinggal hanya kuda itu saja. Nah, kuda yang dibeli orang berapapun tidak dikasihkan oleh si Hatim, begitu ada utusan raja datang, hujan deras, Hatim merasa ingin menghormat tamunya yang 2 orang yang sudah jatuh malam hari itu, hujan lebat, nggak ada orang jualan. Sementara Hatim ingin menghormat secara maksimal kepada tamunya itu tadi. Kewajiban menghormat tamu itu adalah kewajiban setiap muslim. Belum ngomong dia. Apa tujuannya itu belum diomongkan. Ya pokoknya melihat tamu kehujanan, silakan masuk, ganti baju dan lain sebagainya. Silakan istirahat, besok pagi saja kita ngobrol karena sudah larut. Tetapi dalam pandangan Hatim, menghormat tamu itu wajib, sementara ternak-ternaknya jauh di sana dan tidak mungkin untuk mendekat ke sana. Yang ada di rumah satu-satunya adalah kuda. Dia kemudian meminta para tetangganya untuk menyembelih kuda yang dibeli orang berapapun itu tadi tidak dikasihkan. Karena memang satu-satunya yang bisa dimanfaatkan untuk menghormat tamunya ya kuda itu. Maka kuda itu disembelih demi memberi makan tamu yang tadi datang malam-malam itu tadi. Setelah tamunya makan, ya istirahat, pagi dia ditanya, kira-kira ada keperluan apa Anda datang kepada saya jauh-jauh? Ya, diceritakan, begini Tuan Hatim, saya diminta oleh Raja untuk menggantikan kuda Tuan Hatim. Katanya Tuan Hatim punya kuda yang luar biasa, itu Raja menghendakinya.
dengan harga berapapun nanti raja akan mengganti. Tidak banyak bicara, si Hatim ini langsung menuntun tamunya itu tadi ke dapur, ke ruang belakang, kelihatan kepala kuda itu yang masih tergeletak di situ. Ditanya, ini apa Tuan Hatim? Ini adalah kuda yang kamu maksud itu. Kuda ini saya sembelih dalam rangka saya kepingin menghormat tamu saya yang datang ke Malaman jauh-jauh dalam situasi dan kondisi yang hujan deras kayak seperti itu, saya harus lekas memberikan penghormatan kepada Tuhan sehingga kuda ini saya sembelih. Sedikit pun Hatim tidak ada rasa memiliki pada keunikan kuda yang dia rawat bertahun-tahun itu. Lah, cara pandang orang terhadap ekonomi yang ketiga inilah yang barangkali ditampilkan oleh para ulama. Jadi dia tidak menyesal kerja dari pagi, siang, malam, mengumpulkan tabungan sampai ratusan juta, tiba-tiba ibunya sakit, masuk rumah sakit, habis misalnya. Tidak ada sedikit pun penyesalan. Nah, silakan. Dua cara pandang ini yang diizinkan oleh Al-Quran. Dua cara pandang ini yang diizinkan oleh Al-Quran. Yang satu, bahwa materialis, hedonis, dan cara-cara yang mengandalkan pada pokok-pokok pikiran sendiri, kemerdekaan sendiri, kesombongan manusia yang seolah-olah terlepas dari ketuhanan, itu yang tidak dibenarkan. Adik-adik bisa memandang bahwa cara kedua, manakala itu tidak, ya kita mencoba untuk cara kedua, di mana ada ikhtiar, tetapi ada izin Allah. Ada takdir Allah di situ. Ikhtiar dulu, baru Allah akan mengizinkan. Dan itu adalah akidah kita yang secara terus-menerus kita pahami sebagai akidah orang awam. Tetapi manakala bisa, ya sudahlah, miliki atau kembangkan akidah kita ini pada cara yang ketiga, bahwa semua yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak banyak tanya kalau milik Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kalau semua sudah terkait dengan Allah, tidak ada tawar menawar. Sayyidah Hajar. Ayo coba siapa yang pernah mendengar cerita Sayyidah Hajar? Sayyidah Hajar dengan putranya Ismail waktu itu diajak oleh Nabi Ibrahim akan ditempatkan di sebuah padang tandus yang tidak ada kehidupan sama sekali. Bahkan tidak ada sumber kehidupan berupa air. Apa pertanyaan Sayyidah Hajar? Cuma begini. Sayyidina Ibrahim, apakah engkau melakukan ini diperintahkan oleh Allah? Jawab Ibrahim, iya, selesai. Sayyidah Hajar ketika dijawab iya oleh Nabi Ibrahim bahwa itu perintah Allah, Hajar tidak protes sedikit pun. Hajar tidak melakukan pembelaan, pemberontakan sedikit pun kepada Nabiullah Ibrahim. Coba bayangkan, Anda punya anak kecil, bayi, menyusui, ditempatkan di tempat yang gersang, tidak ada air, padang tandus, bahkan pohon saja nggak ada. Jaminannya mati itu lebih dekat ke akal daripada kuasanya Allah. Tetapi karena akidah yang begitu mantap, keimanan yang begitu kuat, Sayyidah Hajar siap. Kalau itu perintah Allah, laksanakan. Meskipun harus mati, meskipun harus kekeringan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Adik-adik, ini saya harus bertoleransi, tidak bisa lebih maksimal karena tidak ada PPT juga sih ya, tidak ada PPT, hanya bentuk orasi begini. Saya khawatirnya nanti Anda yang mendengar, yang tidak juga tidak, ya memang tidak ada keharusan ya. Jadi masih ada waktu, mungkin kita gunakan untuk tanya jawab kalau memang ada. Tapi kalau tidak ada ya tidak masalah karena memang ini sifatnya adalah pengajian sore hari ya. Jadi sekali lagi jangan meremehkan kehidupan dunia.
Tetapi kelola kehidupan dunia itu untuk kesempurnaan akhirat. Jangan meremehkan kehidupan atau ekonomi di dunia, sebab Islam itu sendiri, ya, Islam itu sendiri banyak perintah-perintah yang membutuhkan ekonomi mapan. Zakat, sedekah, infak itu semuanya menjadi hak patennya Islam. Tetapi manakala kita tidak memiliki ekonomi yang kuat, sing di zakatno itu apa? Yang diinfakkan itu apa? Haji itu butuh uang, butuh modal. Ya. Mana ada kemudian naik pesawat terus tidak punya modal? Ini nggak mungkin. Maka ekonomi tetap harus kuat, tetapi kembangkan ekonomi dengan cara Al-Quran, yaitu dengan cara kedua dan ketiga. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator Fakhruddin. Silakan Mas Udin. Baik, penyampaian materi yang sangat menarik dari Pak Lutfi. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab untuk para peserta. Untuk sesi tanya jawab kali ini, apabila terpilih menjadi penanya terbaik akan mendapatkan hadiah. Monggo untuk para peserta menyampaikan pertanyaannya bisa langsung raise hand atau mungkin menuliskannya lewat kolom chat. Belum. Monggo untuk teman-teman, mbak-mbak atau mas-mas yang ada di room ini, apabila ingin menyampaikan pertanyaannya terkait ada pertanyaan dari Mbak Nabila Syarifah. Saya izin bacakan. Mohon izin bertanya, bagaimana caranya agar bisa sepakat dengan keluarga atau pasangan bahwa rezeki itu tidak hanya dari jerih payah kita, tetapi juga karena adanya kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu pertanyaan dari Mbak Nabila Syarifah. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Lutfi atau ditampung terlebih dahulu, Pak. Oke, terima kasih Nabila. Pertanyaannya lumayan ya. Kadang-kadang kita ini ya soleh-soleh, tapi soleh sepihak ya. Suami solehnya amit-amit, istrinya ndak soleh-soleh amat. Atau mungkin anaknya yang jebolan pesantren, di pesantren diajari aurat itu kayak gini, tapi ibunya di rumah, keluar rumah pakai baju yang minim sekali, misalnya, sehingga hati nurani itu bertentangan. Baik, sebenarnya yang perlu dilakukan, Nabila, sama dengan ketika kita menghadapi sesuatu yang bersifat kayak tadi, mungkar itu tadi ya. Misalnya contohnya Pak Lutfi tadi, ibu yang mungkin sedikit membuka aurat ya, meskipun itu biasa bagi orang-orang Jawa itu biasa, tapi itu tetap aurat. Ibu tolong kalau keluar rumah ya pakailah baju yang sedikit tertutup. Itu artinya mengingatkan. Mengingatkan. Dipakai tidak dipakai kita sudah mengingatkan. Dipakai Anda mendapatkan pahala, tidak dipakai Anda tidak boleh bosan untuk tidak mengingatkan.
Nah, makanya kan mengingatkan itu tugas kita, tetapi membuat dia mendengar itu bukan tugas kita, tapi itu tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang paling konkret, siapa sih yang tega kalau paman yang merawat Rasulullah sendiri itu harus masuk neraka? Berapa kali Rasulullah mengajak? Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, bahkan ada Abu Thalib. Beliau adalah orang-orang penting, mereka adalah orang-orang penting. Hidup Rasulullah pada masa kanak-kanak bergantung kepada mereka-mereka. Tetapi begitu Rasulullah diutus menjadi nabi, mengajak kepada kebenaran, mereka justru belum sempat beriman, malah memusuhi seperti yang Abu Jahal dan Abu Lahab. Oke, tapi Rasulullah kan sudah selesai tugasnya, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada kebenaran. Tugas ditunjukkan atau tidak, itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada contoh bagus Nabila, ya, tapi ini tidak bisa ditiru, cuma ya saya anggap ini kayak santri aja deh. Ada seorang istri yang solehah betul, kemudian dia punya suami yang luar biasa mabuk, luar biasa ndablek, ya. Maka selain dia ngomong, istri adalah mendoakan agar supaya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaminya itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa konteks dalam bidang ketika kita melaksanakan hidup satu rumah, tetapi tidak bisa berjalan bareng dari sisi pemahaman syariat. Nah, bagaimana dengan persoalan ekonomi? Menyamakan bahwa ekonomi ini sebenarnya bukan kekuatan kita, bukan kesombongan kita, tetapi ada campur tangan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tetap lakukan apa yang Anda inginkan, seperti yang dipaparkan Pak Lutfi awal itu tadi, bahwa Mas atau Bu atau ya atau siapa saja, bahwa kita semuanya patut bersyukur kepada Allah, kita telah diberikan rezeki yang berlimpah. Untuk itu sebagai rasa syukur kita harus berterima kasih dengan memberikan sedikit harta kita kepada orang lain. Menolak, bagaimana kalau menolak? Nah, posisi Anda saat itu sebagai apa? Kalau Anda sebagai istri dan tidak ada kewenangan karena ditekan oleh suami, maka tetap kewajiban istri yang baik adalah mendoakan agar kehidupannya itu tetap harmonis. Sambil mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya itu tidak benar. Memang pasangan ideal itu adalah pasangan yang saling mengerti. Ya, saling mengerti itu antara agama dan yang lainnya. Jika tidak mengerti, maka pasrahkan pada yang mengerti. Jadi artinya gini, misalnya ini ada pertanyaan dari Nabila. Nabila ini yang ngerti agama, suaminya itu tidak ngerti agama, tetapi dia manut sama Nabila dalam urusan agama. Maka apa kata Nabila? Itu yang didengarkan dalam urusan agama. Tapi urusan kepemimpinan di dalam keluarga tetap urusan suami. Nah, tetapi hal-hal seperti itu tidak mudah, tidak gampang, butuh perjuangan. Ya, sementara ini kita ayo beranggapan yang normal saja. Kita ayo beranggapan yang ideal saja. Ya. Jangan hanya pas ketika diajak shopping seneng, tapi ketika diajak sedekah, diajak infak, males karena eman uangnya kurang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Baik, di tempat Pak Lutfi sudah mulai agak berisik ya karena menjelang berbuka, dan Anda juga mungkin tidak terlalu baik juga untuk berlama-lama di sini. Mungkin masih ada pertanyaan, Mas Udin? Kok kelihatannya masih ada ya? Masih ada satu pertanyaan. Ya, satu aja. Oke. Ya, izin bertanya, kalau penghasilan yang dihasilkan tanpa bekerja seperti yang didapatkan dari YouTube dan penghasilan uang kripto, apa hukumnya? Terima kasih. Baik. Ini langsung tadi saya jawab bahwa apa yang kita pikirkan yang akan nanti menjadi pekerjaan kita itu kadang-kadang belum muncul. Ya. 5 tahun yang akan datang saat Anda lulus, Anda itu mungkin juga belum tahu apa sih yang mau Anda lakukan. Kripto itu dulu nggak ada. YouTuber itu dulu juga tidak ada.
Baik, hukum itu ketika kita berbicara, karena kita adalah ikut negara nasional, ikut undang-undang pemerintah, kripto menurut pandangan MUI, Majelis Ulama Indonesianya ya, itu dari satu sisi sudut pandangnya adalah tidak dibolehkan. Ya. Jadi itu menggunakan mata uang kripto itu di kalangan ulama yang hati-hati jelas nggak mau. Ya, ulama yang ikhtiyat jelas nggak mau. Apalagi ada dari sisi praktek untuk menyimpan tidak masalah, tetapi untuk menukarkan itu yang tidak boleh. Nah, sehingga ini menjadi sesuatu yang agak sedikit dari sisi hukum itu tidak terlalu jelas. Nah, makanya sekarang kita mengikuti pemerintah. Ketika pemerintah mengatakan kripto itu boleh, maka Anda boleh mengikuti itu sebagai warga negara. Tetapi ketika negara itu mengatakan tidak boleh, siapa negara itu dalam hal otoritas memperbolehkan dan tidak? Tentu ulama. Siapa otoritas ulama itu? Kalau di Indonesia gampang, jika MUI memperbolehkan pasti itu boleh. Jika MUI melarang, ya pasti tidak boleh. Nah, kripto ada dua pandangan. Ulama yang ketat tidak memperbolehkan. Ulama yang nasionalis agak sedikit longgar memperbolehkan. Itu dari sisi pandangan kriptonya. YouTuber itu karena dia adalah berkaitan dengan aksi ya. Semua orang kemudian ingin menjadi YouTuber. Pekerjaan ringan, butuh keterampilan, butuh kreativitas, sehingga dia kemudian dapat uang. Saya akan mengatakan dari sisi hukum fikih, kalau dia YouTuber itu ada manfaatnya, maka dia mendidik. Tetapi kalau dia menjadi YouTuber itu pada sesuatu yang tidak bermanfaat, atau justru memberikan pembelajaran kepada yang tidak benar, maka itu pasti ada efek negatifnya. Ikut ini sajalah, man sanna sunnatan hasanatan falahu asyru amsalihha wa man sanna sunnatan sayyi'atan juga mendapatkan balasan yang sama. Anak saya yang usia MI, adik-adik kamu itulah, itu selalu yang dilihat adalah YouTube. Dia ngomong apa aja itu YouTube. Ngajari cara makan, ngajari cara mungkin agak sedikit kasar dengan orang tua, mungkin agak sedikit centil dan lain sebagainya. Ya tergantung mana nilai manfaat yang bisa diambil sehingga itu bisa membuahkan pahala, mana nilai yang negatif sehingga itu menularkan kejelekan kepada anak, itu juga bisa menjadikan celah sebagai orang untuk dihisab. Apalagi, apalagi yang jelas-jelas YouTube-nya itu mengajak sesuatu atau tidak mendidik sama sekali. Kasar, ngerti ngoko ya? Anak kecil tapi tidak ada sopan santun dengan orang tua. Itu kan banyak sekali itu ya. Itu sebagai orang tua tidak boleh ya, ketika anak melihat YouTube kayak gitu itu tidak boleh itu terlalu kaku, tetapi boleh itu juga jangan kelewatan sehingga itu nanti menjadi pendidikan yang tidak jelas. Jadi secara garis besar ada dua, Mbak, ya. YouTube yang memberikan pembelajaran manfaat itu akan dinilai boleh, manfaat bahkan harus. YouTuber yang mengajak kepada kejelekan, kejahatan, bahkan menularkan sesuatu yang bersifat negatif itu tetap berbuat kesalahan, berbuat dosa. Saya kira cukup. Terima kasih sudah mengajak Pak Lutfi gabung di Gebra. Semoga jaya terus Gebra. Saya pikir Pak Lutfi selesai di sini. Sampai ketemu nanti. Saya kembalikan ke Fakhrudin. Ya, baik. Terima kasih Pak Lutfi. Mohon izin waktunya sebentar untuk membacakan kesimpulan dari ceramah sore kali ini. Kesimpulannya, ekonomi merupakan persoalan manusia. Ekonomi itu bersifat dinamis yang berkembang dari waktu ke waktu. Adapun pula 3 pandangan umum orang terhadap ekonomi, yaitu ekonomi
itu berasal dari usaha sendiri yang tidak boleh diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ekonomi itu pemberian dan kerja keras dari usahanya. Yang ketiga, ekonomi itu bukan haknya secara penuh, yaitu ekonomi hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang ketiga yaitu jangan remehkan kehidupan dunia, karena dari kehidupan dunia itu adalah bekal untuk kehidupan akhirat. Jangan remehkan ekonomi pula, karena dalam ekonomi itu akan membangun kesetaraan dalam kehidupan beragama. Baik, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk pemateri hari ini yaitu Pak Lutfi Hakim. Saya selaku MC acara kali ini mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Ya, ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.